loh, hidangan manis dan lezat yang menyehatkan. Favoritnya Otan banget deh. Saking istimewanya, bahkan kita bisa bertahan hidup walau hanya dengan mengkonsumsi madu loh. Cakep! Madu adalah satu-satunya sumber makanan yang isinya itu sudah paket komplit alias lengkap teman. Di dalamnya terdapat antioksidan, vitamin, mineral, dan juga air. Oh iya, ternyata madu gak cuma bisa menyehatkan badan saja loh, tapi juga kulit kita. Kalau yang ini sih kaum hawa pasti senang dengarnya ya teman. Madu memiliki kandungan antibakteri yang tinggi, sehingga bisa untuk melawan infeksi sekaligus menyembuhkan luka pada kulit. Bahkan, masker madu juga dapat membantu menyamarkan bekas luka dan jerawat pada kulit wajah. Auto kinclong deh kalau habis pakai madu. Salah satu lebah penghasil madu yang punya penampilan lucu dan menggemaskan adalah si Bumblebee ini. Gimana gak menggemaskan? Dari penampilannya saja sudah kelihatan. Mereka memiliki perut yang bulat dan rambut tebal di sekujur tubuhnya. Ukurannya pun terbilang gak nyantai dibanding lebah lain. Duh sob, kamu kayak si Dolpino aja deh, gemoy-gemoy gitu. Warna yang mereka miliki juga gak kalah keren teman, yaitu perpaduan hitam dan kuning. Sampai-sampai nih, Sobat Otan ini jadi inspirasi salah satu tokoh robot dalam film loh. Mantap jiwa! Karena Sobat Otan ini lebih banyak menghasilkan panas pada tubuhnya, jadi memungkinkan mereka untuk bisa bekerja walaupun udara sedang dingin. Bener gak butuh jaket nih sob, apalagi ini sudah masuk musim hujan loh. BTW nih, kalau di Indonesia sendiri, lebah madu yang sering ditemukan adalah Apis dorsata. Sobat Otan ini sering ditemukan di beberapa tempat, terutama di hutan. Ih, ngeri! Loh, hei, apa yang paman lakukan? Nah, jadi ini untuk keamanan kita pada saat proses pengambilan gambar, kita harus pakai APD dulu ya, biar terhindar dari sengatan lebahnya. Apa? Sengatan lebah? Ya ampun, ternyata begini toh proses dibalik liputan lebah. Kak Raffi mulai naik ke atas teman. Wah, sepertinya titik sarangnya tinggi banget deh. Hati-hati Kak Riza. Aduh, Otan jadi deg-degan deh. Aduh. Waduh, ini. Astaga, baru mulai manjat Kak Riza udah jatuh aja. Waduh, licin. Aduh. Ternyata nggak gampang kan naik ke atas karena kondisinya ini licin ya Kang ya? Licin banget, nggak bisa. Soalnya yang pertama ini medannya licin, terus kita hanya menggunakan akar-akar yang menjulang ke bawah, dan posisinya tuh licin banget. Kawan, sendiri nggak apa-apa ya? Bukan yang kamu bantu ini. Wah, pantas saja harga madu hutan asli tergolong mahal. Karena proses mengambil madu benar-benar beresiko tinggi teman. Menurut perkiraan Pak Awan, tinggi pohon yang menjadi sarang lebah kali ini kurang lebih 40 meter. Ekstrim banget ya. Sementara menunggu Pak Awan mengambil madu, tim liputan menunggu di bawah, tetap dengan baju pelindung. Sebab saat madu diambil, maka besar kemungkinan lebah turun ke bawah dan dapat menyerang manusia. Lihat teman, sarangnya mulai kelihatan loh. Karena koloni lebah perlahan pergi berkat asap serabut. Sarangnya gede banget. Tahukah teman, ternyata lebah hutan atau Apis dorsata adalah jenis lebah madu terbesar loh. Mereka hidup dan membangun sarang secara liar di ketinggian pohon hingga 20 meter lebih. Sampai saat ini belum ada yang berhasil membudidayakan madu dari lebah hutan ini seperti jenis lainnya.
Asik, kayaknya pawon udah selesai tuh. Kita samperin ke bawah pohon yuk. Otan sampai lupa belum kenalin teman baru Otan. Ini namanya Kak Raffi bukan Ahmad. Alias salah satu YouTuber dengan konten membahas tentang hewan. Nah Tan, ini adalah hasil barusan kita ngambil sarang dan lebah madu dari jenis Apis dorsata. Nah ini adalah madunya, serta di sini Pak Wan sengaja bawa sarangnya karena di sini banyak banget larvanya ya Pak Wan ya. Larvanya karena ini bisa dikonsumsi. Jadi intinya dari semua yang dihasilkan oleh lebah madu ini banyak banget manfaatnya. Biasanya waktu paling ideal untuk panen madu hutan saat sarang berusia 4 bulan ke atas. Semakin besar sarang, maka semakin banyak juga madu yang dihasilkan. Dalam satu koloni, Apis dorsata dapat memproduksi madu hingga 50 kg. Wah, Otan paham banget nih pikiran kakak-kakak tim liputan. Pasti nggak sabar mau coba murninya madu hutan kan? Manis banget ini. Enak. Manis. Ternyata kalau aslinya itu nggak selegit yang udah diolah di pabrik ya. Nah dan di sini juga ada rasa seperti bunga-bunga yang ada di alam. Karena langsung ini kita nyedot atau minum langsung dari sarangnya nih tuh. Jadi Perhatian, perhatian. Adegan ini dilarang keras untuk ditiru ya. Nathan, di sini kakak sudah pegang salah satu lebahnya dan akan coba kakak sengatkan di bagian tangan. Seperti apa sih untuk efeknya? Nah, kita coba sengatkan di sini aja. Oh, sudah nyengat. Nah, lihat sengatannya masih nancap. Tuh, seperti ini. Tuh, dia akan meninggalkan sengatannya di bagian kulit kita yang tersengat. Lebah akan menyengat menggunakan ovipositornya. Dan sengatan Apis dorsata merupakan sengatan paling sakit di antara jenis lebah yang lain. Kenapa Kang rasanya? Jadi beda kalau nancepnya lama itu cukup lumayan sakit. Nah, jarum atau kantung racun yang tertinggal di kulit tubuh ini disebut stilus. Dengan memompa racun ke dalam tubuh, pastinya ada efek yang ditimbulkan dari sengatan lebah hutan. Nah, Tan, ini adalah efeknya. Di sini ada seperti bentol dan ini adalah bekas sengatannya. Dan rasanya ini nyut-nyutan, sakit, serta benar-benar panas banget. Tapi aman, karena tadi kita sudah mengobatinya pakai madu. Terus nanti kalau misalnya ini bengkak lagi, tinggal pakai bawang putih ataupun bawang merah. Wah, udah deh, cukup Kak Raffi aja yang mewakili rasa sakit di sengat lebah. Eits, siapa bilang pencarian madu hutan sudah selesai? Masih di Kabupaten Garut, tim liputan masih melakukan pencarian sarang lebah odeng atau Apis dorsata di pohon yang lebih rendah. Menyusuri hutan dan naik ke atas bukit, perjalanan kedua ini tidak lebih mudah teman. Tapi Otan yakin proses itu gak akan mengkhianati hasil kok. Tolong, ada penyusup, tolong. Rupanya kita sedang mendapati sarang lebah yang sedang diganggu oleh seekor tawon teman. Dengan berbagai cara ia mencoba menyusup untuk masuk ke dalam sarang. Tapi dengan gagahnya, para lebah pekerja bahu-membahu melakukan shimmering. Gerakan bergelombang yang dilakukan para lebah ini disebut shimmering teman. Bak prajurit istana, lebah pekerja melindungi sarang dari gangguan apapun dengan gerakan shimmering. Para lebah di lapisan paling luar akan mengangkat perut 90 derajat ke atas secara bergantian sehingga menghasilkan gerak seperti gelombang.
shimmering, maka para predator akan terkecoh untuk menangkap salah satu anggota lebah. Oh iya, dalam satu koloni lebah terdiri dari 10 hingga 60.000 ekor. Keseluruhan anggota ini terbagi menjadi beberapa peran, yaitu ratu, jantan, dan lebah pekerja. Wah, salut banget sama kekompakan kalian. Hush, hush, sana, pergi kau pengganggu. Otak jadi penasaran nih, gambar sedekat dan sekeren tadi diambil dari sedekat apa ya? Nathan, sekarang di lokasi kedua nih ada sarang lebah madunya. Kurang lebih ini ukurannya sekitar 1,5 meter diameternya. Waladalah, beruntungnya kakak kameramen gak perlu manjat pohon puluhan meter nih. Karena titik sarangnya berada di batang pohon yang cukup rendah. Eits, walaupun gak perlu capek-capek manjat, tapi sama tinggi resikonya. Karena semakin dekat jarak, maka semakin besar kemungkinan lebah bisa menyerang ke arah tim liputan dengan cepat. Duh, hati-hati ya semuanya. Wah, sayang sekali. Ternyata sarang lebah di lokasi kedua tidak sebesar di tempat pertama. Oh iya, teman gak perlu khawatir kenapa manusia harus mengusir lebah dari rumahnya sendiri dan mengambil sarangnya untuk diambil madunya. Biasanya para pemburu madu hutan tidak akan mengambil semua sarang serangga ini. Dengan begitu, para lebah akan kembali membangun sarang di tempat yang sama. Waktunya fakta WOW. Perhatikan eksperimen satu ini ya teman. Apa yang kalian lihat dari eksperimen tadi? Belum terlihat jelas? Oke, Om Editor, kita putar videonya sekali lagi ya. Nah, perhatikan beberapa ekor lebah yang jatuh saat lampu dimatikan. Apakah lebah pingsan mendadak? Tenang, gak pingsan kok. Banyak yang berasumsi jika lebah tidak bisa terbang dalam kondisi gelap. Apakah itu betul? Ternyata begini penjelasannya. Ada teori mengatakan bahwa situasi gelap merupakan bayangan pemangsa besar. Makanya, respon lebah akan jatuh seketika agar semakin kecil kesempatan mereka dilihat oleh mangsa. Dilansir dari ILF Science, kawanan lebah menjatuhkan dirinya jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Hal ini dikaitkan dengan posisi matahari sebagai penentu lebah kembali ke sarang. Saat matahari terbenam, maka mereka berhenti bergerak. Namun, sangat tidak menutup kemungkinan jika banyak juga lebah yang terbang saat kondisi gelap atau malam hari. Cakep! Wih, banyak banget ya. Udah kayak mau ngajak perang aja nih. Teman, seperti inilah kondisi ketika si domba-domba ini mau keluar untuk digembala. Udah kayak anak-anak TK yang gak sabar mau main ya. Tapi kayaknya seru juga sih. Otan ikut juga ah. Lari! Tunggu, kok seperti ada yang aneh ya? Otan curiga ada yang gak beres nih. Tuh, benar saja kan? Si anak domba ditangkap oleh paman. Jangan-jangan ini penculikan. Lontong! Tolong! Gak jadi deh. Otan kan lagi prank kalian. Gimana? Akting Otan tadi bagus kan? Sebenarnya ini bukan kasus penculikan teman, tapi adegan menyelamatkan si anak domba.
Sobat kecil ini harus dipisahkan dari kawanan karena bisa membahayakan dirinya. Jadi lebih baik si anakan domba ini tetap berada di kandang. Tenang sob, ada kakak Otan yang bakal nemenin kamu kok. Jangan syuedih ya. Teman, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Mie domba jenis apa? Coba kalian perhatikan deh. Dari mata, tanduk, postur tubuh, hingga ekornya. Wah, kayaknya masih belum pada kenal ya sama Sobat Otan yang satu ini. Oke deh kalau begitu, Otan kasih bocorannya ya. Domba-domba ini adalah domba Palu atau biasa disebut domba ekor gemuk. Mereka asli Palu loh, alias warlock atau warga lokal. Yang membedakan domba endemik Palu ini dengan domba lain adalah tubuhnya yang terbilang mungil, ekornya pun tidak terlalu panjang. Dan yang paling terlihat pada bagian wajah atau matanya pasti terdapat bercak hitam teman. Duh sob, itu efek begadang atau kamu ini memang jenis domba panda sih? Selain itu, domba ini juga memiliki keunikan pada bulunya. Kalau kalian perhatikan secara detail, bulu mereka ini berbeda antara satu sama lain. Ada yang memiliki bulu panjang dan halus seperti kambing, tapi ada juga yang bulunya gimbal macam domba. Bisa begitu ya sob? Tanduk mereka ternyata juga memiliki bentuk yang berbeda-beda teman. Ada yang melengkung seperti domba, dan ada pula yang menyerupai kambing. Otan curiga deh, jangan-jangan kamu ini adalah domba jadi-jadian kan? Hayo, ngaku sama Otan. Sayangnya, domba endemik ini jumlahnya sudah semakin memprihatinkan teman. Saat ini diperkirakan hanya tinggal 5.000-an ekor saja yang tersisa di kota Palu. Menurunnya populasi domba Palu ini membuat Otan sangat sedih teman. Tapi untung saja masih ada paman yang peduli. Paman ini adalah salah satu peternak domba ekor gemuk yang masih tersisa di daerah Petobo, Kota Palu. Namanya Pak Halati Abu Jira. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia masih tetap semangat untuk melestarikan domba ekor gemuk agar tidak punah. Tapi tenang paman, kali ini agen Otan Kabela akan menemani paman untuk menggembala domba-domba ini. Untuk menggiring domba, biasanya paman menggunakan sepeda motor seperti ini teman. Selain jaraknya yang cukup jauh, menggunakan motor dapat membantu paman untuk mengontrol pergerakan domba saat makan. Soalnya nih, tempat penggembalaan Sobat Otan ini luasnya ratusan hektar. Jadi kalau nggak pakai motor, kebayang deh capeknya. Oh iya teman, dulu ketika paman belum menggunakan motor saat menggembala, dombanya sempat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka biasa bersembunyi di semak-semak. Lalu ketika paman lengah, para penculik ini mencoba untuk mengejar dan menangkap Sobat Otan. Ya, meskipun dalam aksinya mereka bisa saja gagal. Soalnya domba-domba ini kan lumayan lincah. Lihat saja cara mereka menghindar dari tangkapan si penculik ini teman. Set, 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 set. Lincah bener kan? Tapi setelah menggunakan motor, pencurian hewan ternak sudah mulai bisa diantisipasi. Karena proses pengawasan domba-domba ini bisa menjadi lebih mudah. Cakep! Hei sob, kok kalian malah makan rumput kering sih? Kan bisa cari rumput segar di tempat lain. Apa jangan-jangan kalian lagi mager ya cari rumput segar? Aduh!
cuaca di sini terbilang cukup panas, sehingga banyak ditemukan rumput-rumput kering seperti ini. Untung saja domba ekor gemuk ini termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi walaupun rumput sudah kering, mereka akan tetap makan dengan lahap. Salah satu kelebihan rumput kering ini adalah kandungan airnya yang minim, sehingga sebanyak apapun mereka makan, tidak akan menimbulkan masalah pada pencernaannya. Selain rerumputan, sobat hutan ini juga suka banget nyemil daun kelor, teman. Tapi kali ini Kak Bella mau coba menggantungkan daun kelornya di atas pohon. Kita lihat, apa benar kalau domba gak tertarik sama makanan yang berada di atasnya? Daripada penasaran, mending langsung aja kita coba yuks. Sob, kalian gak ada yang mau ngemil nih? Kok malah dicuekin sih? Kalau gak ada yang berminat, kita ambil lagi nih. Perlahan tapi pasti, salah satu dari mereka coba mendekati teman. Dan pada akhirnya, ia berhasil mengambil cemilan ini. Loh, kok sekarang malah banyak yang ngikutin sih? Ayo, tadi pada malu-malu ya. Waduh, sepertinya situasi sudah mulai gak kondusif nih. Lihat saja cara mereka berebut makanan, sampai ada yang terinjak-injak teman. Sing sabar sob, semua bakal kebagian kok. Karena resiko menggantung makanan cukup tinggi, para pemilik domba akhirnya lebih memilih memberikan makanan di tempat yang sudah disediakan. Soalnya kalau terus dibiarkan, bisa saja ada domba yang terluka atau bahkan berkelahi hanya untuk memperebutkan makanan. Sudah ya sob, gantian sama yang lain. Jangan pada rusuh ya. Sepertinya Otan mendengar sesuatu deh. Teman di rumah dengar juga nggak? OMG, ternyata ada domba yang terpisah dari kawanannya. Pantas saja dari tadi ia terus mengembik teman. Mengembik merupakan salah satu cara domba untuk berkomunikasi. Sehingga saat tertinggal kawanan seperti ini, ia bisa memberi tanda dengan suaranya. Wah, beruntungnya kamu bisa kembali ke dalam kawananmu, sob. Teman, ini dia salah satu fungsi lonceng yang dipasang pada setiap domba, teman. Suara lonceng dapat menjadi pertanda jika ada kawanan yang tersesat atau terpisah dari rombongan. Secara pendengaran domba ini kan cukup baik, sehingga dia mampu mendengar dari jarak ratusan meter. Lain kali lebih hati-hati ya sob. Coba saja tadi nggak ketemu, sudah beda lagi ceritanya nih. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya populasi sobat hutan ini karena proses perkembangbiakannya terbilang lambat dan rumit. Bayangkan, dalam 1 tahun saja, setiap indukan hanya bisa menghasilkan 1 anak. Itu pun kalau proses pembuahan berhasil. Sedangkan kebutuhan akan domba setiap tahunnya selalu naik, terutama ketika musim kurban. Jadi nggak heran deh kalau harga domba endemik Palu ini terbilang cukup mahal. Oh iya, meskipun tubuhnya terbilang mungil, tapi harga 1 ekornya bisa mencapai 7 juta bahkan lebih loh. Wede, mahal juga ya sob. Teman, ini bukan sedang giling padi, apalagi giling adonan bakso ya. Tapi ini sedang menggiling rumput untuk makanan si domba-domba ini. Domba ekor gemuk setiap pagi sudah terbiasa sarapan sebelum digembalakan. Nah, apa Otan bilang? Kalau udah urusan makan, pasti deh nomor wahid sama kok kayak Otan. Untuk
mencegah ada domba yang tidak kebagian makanan, maka rumput harus dipastikan menyebar dengan rata ya teman. Nah, kalau begini kan enak lihatnya. Selamat makan ya sob. Kalau Otan sih kayaknya mau sarapan nasi uduk aja deh. Itu apa ya? Otan curiga, kok itu mengapung di atas air begitu? Dari gerakan dan tampilannya sih, kayaknya Otan tahu deh. Alias Putri Duyung. Wah, Otan dapat rezeki nomplok nih. Asik, Otan ketemu Putri Duyung. Yeay! Dalam legenda, Putri Duyung adalah makhluk ajaib yang cantik namun berkaki ikan. Dia bisa berubah menjadi manusia seutuhnya ketika berada di darat. Tapi itu cuma ada di dongeng ya. Yang ini bukan Putri Duyung sungguhan. Ini adalah kakak pemeran Putri Duyung untuk atraksi pementasan teman. Ngomong-ngomong soal legenda Putri Duyung, ternyata nggak semua legendanya menceritakan putri cantik yang baik hati loh. Dalam mitologi Yunani, legendanya justru bercerita sebaliknya teman, alias kisahnya menyeramkan. Dikisahkan, nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Pelaut yang terhipnotis suara indah itu kemudian akan diculik si Duyung dan dibawa tenggelam ke dasar laut. Wah, menyeramkan! Kalau kayak gini, Otan lebih pilih dengar kisah yang versi cantik dan baik hati aja deh. Untung semua itu hanya mitos ya. Tapi sebenarnya Duyung itu memang ada satuannya beneran loh. Nggak percaya? Yuk dah, ikut Otan aja. Soalnya kalau mau ketemu dia, nggak gampang. Ayo Paman, tunjukkan ke Otan dan teman-teman di rumah ya. Oh, ini masih Dugong. Badannya memang besar. Ia juga dikenal dengan nama sapi laut. Si Dugong juga dikenal dengan sebutan Duyung. Berbeda dengan yang ada pada cerita hayalan, Duyung yang sebenarnya tidak berbadan manusia. Ya, seperti inilah penampilannya. Gagah kan? Biarpun tubuhnya gempal, tapi pendengaran mamalia laut ini cukup baik. Teman, dari cerita yang Otan dengar, Sobat Otan ini hidup sebatang kara di sini. Keluarganya banyak yang ditangkap oleh para pemburu liar untuk diambil daging dan minyaknya. Para pemburu itu tidak pernah peduli tentang kelestarian si Dugong. Padahal sudah ada larangan menangkap mereka. Keberadaan Sobat Otan ini sekarang sangat terancam. Padahal di alam, ia berperan menjaga kelangsungan dan keseimbangan ekosistem lamun. Otan berharap teman di rumah bisa ikut menjaga si Dugong dengan baik. Tentu kita tak mau kalau nantinya si Dugong hanya menjadi sebuah cerita saja. Tapi sekarang si Dugong ini senang karena orang-orang yang datang ke sini sangat menyayanginya. Mereka tidak pernah menyakiti si Dugong. Karena itu pula mereka tetap memberi jarak dengannya.